Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengulang kembali pelaksanaan sholat Idul Adha. Teknis pelaksanaannya mungkin ada yang lupa karena ini dikerjakan satu kali dalam satu tahun. Di rakaat pertama takbiratul ihram, takbir pertama. Setelah takbir pertama membaca doa iftitah atau istiftah. Baru setelah itu bertakbir 7 kali Allahu Akbar. Di sela-sela takbir itu dianjurkan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali, imam membaca suratul Fatihah dan ayat, didengarkan baik-baik. Selesai rakaat pertama bangkit, bertakbir lagi sebanyak 5 kali. Di takbir yang kelima, imam membaca Fatihah dan surah sampai selesai tasyahud akhir. Sebelum itu kami beritahukan bagi yang bermadhab Syafi'i yang melafazkan niat, karena Imam Hambali, Hanafi, Hambali dan Maliki laisa bimasyru'. Mereka berniat cukup di dalam hati saja, salatnya sah-sah, karena niat itu amalan kolbu, letaknya di dalam hati. Dalam hati Bapak Ibu saja sekalian berniat sudah sah sholatnya ya. Jangan nanti enggak hafal saya niatnya seperti itu. Niatnya usolli sunnatan li'idil adha, rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Karena saya yang mimpin, dengan izin Allah saya pakai imaman. Saya ulang, kami ulangi, usolli sunnatan li'idil adha, rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kepada Bapak Ibu, orang-orang tua kami, seluruh jamaah Id yang dimuliakan Allah, yang mulia dan dimuliakan Allah, sholatlah dengan khusyuk. Nanti setelah sholat jangan pulang dulu. Penyempurna sholat Id itu mendengarkan khutbah, maka tetap duduk di tempat duduknya, dengarkan khutbah itu, karena ada pesan yang teramat penting di dalamnya, yakni wasiat takwa. Demikian maklumat dari kami, mudah-mudahan dapat dimaklumi dan dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang salat Aid yang dimuliakan Allah, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Tentunya nikmat itu banyak, tak bisa dihitung satu persatu. Sesuai dengan diucap di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kau hitung nikmat itu, kalau kita jadikan lautan itu sebagai tinta, pepohonan kayu itu kita jadikan sebagai pena, tapi ternyata lautan itu habis dan juga pepohonan itu akan habis, tapi namun nikmat tidak dapat kita hitung berapa yang sudah kita habiskan dalam kehidupan ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang berlimpah kepada kita. Karenanya kita juga bisa hadir pada pagi ini untuk melaksanakan solat Aid di saat pandemik COVID-19 yang tentunya masih terjadi di tengah-tengah belahan dunia ini, termasuk di tempat kita. Tentunya dalam hal ini kita bermohon dan bermunajat kepada Allah, semoga dengan adanya kita melaksanakan Idul Adha pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga pandemik COVID-19 ini akan berakhir dari bangsa dan negara kita, yang mudah-mudahan kembali kita seperti mana biasanya. Hadirin yang berbahagia, jutaan jamaah haji seluruh Indonesia yang tentunya kesempatan ini kita tidak diberangkatkan. Hanya ada lebih kurang 11 negara yang akan berangkat, yang sudah berangkat, yang tentunya berkumpul di tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Semoga Allah menerima amal semua yang mereka kerjakan. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tentunya
tidak ada yang dapat nanti untuk menolong siapapun kita setelah pulang dari dunia ini kecuali hati yang bersih dan ditopang amal ibadah ketika hidup dan kehidupan kita di atas dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita kenang kembali manusia yang agung yang Allah utus sebagai nabi dan rasul, Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Keagungan pribadinya membuat kita harus mengambil keteladanan dari beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada teladan bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama denganmu. Di antara sekian banyak keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya adalah ibadah haji. Banyak perjalanan yang dapat diwujudkan khususnya bagi bangsa Indonesia yang telah berjuang mengatasi berbagai persoalan yang menghantui kehidupan baik keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam konteks kehidupan bangsa kita sangat menginginkan terwujudnya bangsa yang lebih dari waktu ke waktu yang lebih baik, yakni bangsa yang masyarakat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang ditegakkan di dalamnya keadilan sehingga tercapai kesejahteraan lahir dan batin, bangsa yang masyarakatnya mendapatkan ketenangan, keamanan berbagai gangguan fisik dan mental. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada kesempatan yang singkat ini sedikitnya ada 5 syarat yang bisa kita tangkap dari sejarah pelaksanaan ibadah haji. 5 hal ini sekaligus menjadi kunci bagi upaya memperbaiki dan menyelamatkan kehidupan bangsa dalam kehidupan yang kita dengar sekarang dan kita lihat. Yang pertama adalah yaitu kita harus berbaik sangka kepada Allah. Tentunya hari ini sudah hampir tahun kedua lebih kurang kita dilanda oleh pandemi COVID-19 yang tentunya belahan dunia yang melanda kehidupan ini, baik dari segi ekonomi, baik dari segi kita mungkin secara bermasyarakat, tentunya semuanya terganggu. Dalam hal ini mari kita berbaik sangka dengan Allah. Pasti ada hal yang paling mulia di balik ini. Tentunya harapan saya lewat khutbah yang singkat ini, saya mengajak saya dan kita semuanya, mari kita contohkan. Kalau seandainya ketika Nabi Allah Ibrahim yang ditawarkan Allah ketika itu bermimpi untuk memotong daripada putranya sendiri, tentunya kalau secara akal tidak mungkin, akan tetapi tentunya kita lihat apa yang terjadi. Allah ganti dengan seekor kibas dengan keikhlasan. Begitu juga kita pada pagi hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Allah memberikan suatu musibah ini, mari sama-sama kita berbaik sangka dengan Allah. Kita yakin dan percaya bahwa di balik ini pasti akan ada hikmah yang akan kita dapatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, akan tetapi perlu kita tanamkan dalam hati ini keikhlasan, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyudutkan, tidak saling kita memberikan yang paling rendah buat orang lain. Padahal kita yang hadir ini termasuk saya adalah sama di mata Allah. Tidak ada yang mulia kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling takwa kepadaku. Hari ini dihadapkan Allah kepada kita untuk memberikan yang paling terbaik. Apakah mampu kita menyahuti lewat ayat Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika kita kaitkan dengan nikmat yang tadi tidak dapat kita hitung, mampukah kita menjawab hari ini, Pak, untuk memberikan semacam suatu harta kita yang namanya kurban, yang namanya akan kita sembelih beberapa saat yang akan datang? Mampukah kita memberikan kepada masyarakat khalayak ramai? Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan tanya orang lain, tapi tepuk dada tanya iman. Ya Allah, hari ini Kau berikan aku nikmat yang begitu banyak, mampukah aku untuk merealisasikan nikmat ini untuk lewat kurban kepada masyarakat? Padahal kita tahu adalah kurban itu adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang muslim telah berprasangka baik kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan Allah
kepadanya pasti akan dilaksanakan. Tentunya kembalikan tadi kita katakan kepada kurban. Tentunya kurban yang telah dilaksanakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang ditawarkan yang ketika itu kepada putranya, siap apapun yang terjadi. Akan tetapi tentunya kepada kita Pak, dengan kenyataan yang ada, harta yang diberikan Allah kepada kita, mampukah kita merealisasikan harta itu Pak, sehingga harta itu nantinya yang kita dapatkan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan harta ini untuk mendekatkan aku kepadamu, tapi jangan kau jadikan harta ini menjauhkan aku kepadamu. Banyakkah orang lewat harta ini Pak, tidak ada yang dapat untuk diberikan, hanya dipelihara, disimpan, sehingga jangankan mungkin bepergian, tidur saja pun tak sempat lagi gara-gara harta yang dia miliki. Padahal yakinlah saudara, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah melahirkan kita ke dunia ini tidak ada bawa apa-apa Pak, tapi hari ini ketika kita hitung, tidak ada lagi nomor kalkulator itu Pak untuk dapat untuk menghitung nikmat yang ada diberikan Allah kepada kita. Tapi hal ini, mampukah kita mengikut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang telah mengorbankan putranya, tapi ternyata dengan penuh keikhlasannya Allah berikan seekor kibas. Hari ini mampukah kita merealisasikannya Pak? Maka kembali, jangan tanya orang tapi tanya diri kita. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentunya saya mengingatkan kepada kita, disiplin dalam suatu syariat akan membuat seseorang muslim tidak tergoyahkan apapun komentar-komentar yang ada. Tentunya dalam Al-Quran Allah mengingatkan, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di suatu syariat dalam suatu urusan, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Di dalam diri kita ini ada dua hal yang berperang saudaraku, yaitu iman dan nafsu. Apabila nafsu ini akan kita ikutkan, seluruh apa yang kita korbankan, pasti akan berpikir, ya Allah, hari ini aku setengah mati mencari harta, masa hari ini yang kuberikan? Itu nafsu Pak. Tapi ketika, ya Allah, ketika aku akan pulang dari dunia ini, ada tiga hal pertanyaan, akan pulang ke hadapanmu, apa yang kubawa? Padahal apa yang kita berikan lewat dunia ini, inilah sebagai pertolongan kita nanti, inilah sebagai bekal kita. Kalau hari ini sebentar lagi kita akan pulang dari masjid ini, akan pulang ke rumah masing-masing, tetapi ingat Pak, ketika Allah akan menjemput kita, pernahkah akan pulang lagi Pak? Tidak akan pulang lagi selama-lamanya. Pertanyaannya, sudah kita siapkankah bekal ini ketika di hadapan Allah yang tak pernah pulang selama-lamanya? Mari tepuk dada tanya iman masing-masing. Saudaraku, seorang istri, seorang suami, seorang anak tidak akan peduli lagi Pak ketika itu siapakah di antara kita, tapi pertanggungjawabkan masing-masing. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Hari ini pulang, ini catatan kau selama hidup, ini kerja kau selama hidup, ini pengorbananmu selama hidup, ini ibadahmu selama hidup. Tapi ternyata begitu kita hitung Pak, lebih banyak dosa daripada amal ibadah kita. Apakah tidak ketika itu Pak, sama siapa lagi mengadu Pak saudaraku? Sama siapa lagi minta tolong Pak? Tidak ada yang dapat lagi menolong kecuali apa yang kita kerjakan di atas dunia. Mari Pak, saya menarik ke dalam kesempatan ini kesadaran kita masing-masing. Hari ini 2021, tentunya Pak, bukan kita hitung tahunnya, tapi umur kita akan mendekati kepada titik yang terakhir, itulah kematian. Pertanyaan saya, sudahkah kita teliti, sudahkah kita renungkan, sudahkah kita kerjakan suatu amal ibadah yang akan menemani kita ketika kita pulang yang akan datang? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran ini adalah salah satu kunci pada perbaikan daripada seluruh pribadi kita Pak. Karena salah satu sifat Rasulullah diangkat sebagai Rasulullah di permukaan bumi adalah kejujuran, amanah. Justru karena itu salah satu amanah ini secara vertikal ibadah kepada Allah, secara horizontal hubungan hablum minan nas, secara vertikal kepada Allah 5 kali sehari semalam hukumnya wajib Pak, tidak bisa ditawar sedikit pun. Tapi ketika kejujuran ini lewat harta, selalu kita berkilah di mata orang lain, selalu kita merondokkan apa yang kita dapatkan. Tapi kata Allah di hadapanku, jangan coba-coba merondokkan apa yang kuberikan dengan kau. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Hari ini akan kita lihat apakah sesungguhnya lewat hati ini, apakah hanya bahasa lewat mulut ini saja. Tapi mari Pak kita jalankan, kita laksanakan lewat kemampuan kita yang ada. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan hadis Rasulullah, alaikum bisiddiqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar
Wajib atas kamu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran adalah membimbing kamu kepada kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu membimbing kamu kepada surga. Jauhilah dusta, karena sesungguhnya kedurhakaan itu membimbing kamu kepada neraka. Hadirin yang berbahagia, kadang-kadang kita selalu dalam hidup ini bermimpi, Pak, seakan-akan tidak akan pulang. Padahal hari demi hari, minggu demi minggu, semuanya perjalanan itu sudah kita rasakan. Bahkan mungkin kita yang hadir ini, kadang-kadang Allah tarik nikmat ini, Pak. Kadang-kadang lewat kesehatan Allah tegur, kadang-kadang lewat harta Allah tegur, kadang-kadang Allah lihat, Allah bikin lewat jabatan Allah tegur. Tapi kadang-kadang mampukah kita menyikapi ini, Pak? Siapapun kita yang hadir, kita tidak katakan siapa yang berkulit hitam, siapa yang berkulit putih, tapi mampukah kita mengedepankan yang namanya kejujuran dalam kehidupan ini, Pak? Kembali tepuk dada, tanya iman. Siapakah kita sesungguhnya di mata Allah? Mampukah kita lewat ibadah yang kita kerjakan ini hanya untuk apa namanya, sebagai modal kita, Pak? Saya pikir mari, Pak, tepuk dada tanya keimanan. Yang mudah-mudahan tidak ada jalan lain. Kalau sebesar ini dosa kita, sebesar masjid ini, yakinlah saudara, lebih daripada sebesar ini keampunan Allah buat kamu. Justru karena itu mari sama-sama kita kejar, Pak. Kita kejar daripada keampunan dari yang telah diberikan Allah kepada kita bersama. Hadirin yang berbahagia, tentunya apa yang kami sampaikan ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan, karena kita tahu bahwa hari ini adalah pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa ini, terutama termasuk kita. Makanya Bapak Najir tadi menyampaikan kepada kita, mari kita sama-sama, Pak, berikhtiar memasang daripada masker ini. Bukan masker ini membuat kita tidak mati, bukan, akan tetapi sebagai usaha kita, Pak, sehingga dalam kesempatan dan doa kita tadi sujud bersama kepada Allah, semoga daripada apa yang dikatakan daripada pandemi COVID ini akan diangkat Allah segera. Yang terakhir, yang kelima, pengorbanan Idul Adha adalah hari raya Idul Kurban, sebuah hari raya meningkatkan kita, memperkokoh semangat pengorbanan. Kurban secara harfiah berarti pendekatan, yakni pendekatan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau berkorban berarti orang yang menyadari masa depan yang lebih penting daripada masa sekarang. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, korban di sini adalah tentunya apakah yang namanya kambing, hewan dan sebagainya, apakah itu lembu dan sebagainya. Tentunya kita adalah sama-sama mengedepankan satu keikhlasan. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan perhatikan dirimu apa yang sudah kamu perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu buat. Kadang saudaraku, kalau kita tarik nafsu ini, apa yang kita berikan dalam kehidupan selalu, Pak, merasa takut dengan kemiskinan, takut dengan kehilangan harta. Padahal tabungan itulah, mungkin ada yang lewat tadi membawa kotak, berapa yang saudara masukkan, itulah nanti, Pak, yang akan menolong kita. Itulah sebagai harta kita. Saudara, harta Anda yang ada di bank sana puluhan miliar, iya, kalau memang hidup lagi besok, jangankan itu, Pak, 1 jam ke depan pun kita tidak tahu hidup atau tidak. Maka justru karena itu adalah la'ibun walahun illal mata'ul hurur. Kehidupan ini bagaikan sandiwara. Siapakah sebagai skenario yang baik, maka selamatlah dia. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menyelamatkan masa depan, pengorbanan mutlak diperlukan. Kerusakan masyarakat dan bangsa kita adalah akibat dari hilangnya semangat pengorbanan. Banyak orang yang mengabdikan diri untuk kemajuan masyarakat dan bangsa, namun tidak dipikirkan tentang apa yang bisa mereka berikan, akan tetapi yang mereka dapatkan. Karena itu seharusnya memberikan kontribusi dan manfaat yang berguna bagi kebaikan, kemajuan baik kita masyarakat atau bangsa, bukan malah menarik keuntungan dari situasi yang buruk yang mendera bangsa kita. Sebagai muslim kita harus optimis, yakni akan hari esok yang lebih baik. Selama mau menyingsingkan lengan baju dan sesungguhnya berusaha, sunnatullah dan sejarah menunjukkan kepada kita betapa perubahan nasib selalu menyertai orang yang memiliki keyakinan. Yakinlah saudara, apabila tertanam dalam diri ini sifat kekikiran, apabila tertanam di dalam sifat ini sifat ketakutan harta yang akan habis, ingat, Pak, Allah mengecam dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mau merubah sifat satu kaum, kita pribadi, Pak.
Karena yang paling susah hidup ini merubah mindset dalam kehidupan. Maka di awal khutbah tadi saya katakan, jangan coba-coba merendahkan orang lain, jangan coba-coba menghina orang lain. Ketika saudara menghina saya, sama dengan menghina Allah. Jangan coba-coba menjadikan orang lain mungkin kita lebih baik dari orang, sama. Akan tetapi mari konsep Pak, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Siapapun kita yang hadir, baik seorang pejabat, baik seorang konglomerat, baik seorang biasa, rakyat biasa, sama Pak. Jangan coba-coba ketika Anda memiliki satu jabatan sehingga merendahkan orang lain. Tidak ada itu Pak, hanya titipan amanah. Bisa amanah itu besok atau hari ini akan diambil Allah kembali amanah itu. Justru karena itu Pak, jadikan dirimu wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawadu. Lewat Idul Adha ini, jadikanlah kita menjadi orang yang rendah hati siapapun dalam kehidupan ini. Marilah kita siapkan diri, keluarga dan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Karena itu perlu pemimpin yang solih, pemimpin yang bukan sekedar hanya berKTP Muslim, akan tetapi adalah memang menunjukkan akhlakul karimah yang baik. Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik berpihak kepada kepentingan Islam, berpihak kepada siapapun, karena kita adalah rakyat biasa, semuanya adalah sama milik Allah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Justru karena itu demi mewujudkan masyarakat yang negeri yang menjalankan syariat Islam, marilah kita sama-sama tentunya untuk mengedepankan kepedulian kita masing-masing, sehingga lewat Idul Adha ini saya mengajak, tidak ada lagi yang hari ini Pak tersudutkan, tidak ada lagi merasa lapar dalam kehidupan ini, tidak ada lagi merasa miskin, adalah sama Pak, membuktikan kita bergandengan tangan tentunya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menghilangkan yang namanya get-get yang ada, menghilangkan di antara kita sesama kita. Ini kadang-kadang Pak hanya beda sedikit saja pun sehingga kita bisa tidak cakapan dengan seseorang. Mari lewat Idul Adha ini saling kita bermaafan, saling kita mengedepankan kemaafan, bertanya manakah yang lebih baik, meminta maaf atau memaafkan. Yang lebih baik adalah meminta maaf kepada siapapun. Apakah hina saya di depan saudara ketika saya untuk minta maaf kepada saudara? Tidak, biar aku hina di mata saudara, akan tetapi mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan lewat khutbah yang singkat ini, yang pertama, mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini akan berakhir dari kita. Yang akan kedua, mari kita contoh pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terhadap putranya, yang ketika itu tentunya yang ditawarkan Allah lewat mimpi, tapi ketika itu dilawan dan bahkan digoda oleh setan laknatullah alaih. Inilah peristiwa melempar 7 batu di Makkahul Mukarramah ketika berada di Mina. Akan tetapi telah terjadi suatu perlawanan. Pada akhirnya Ibrahim alaihissalam di tempat yang lembah satu yang sunyi, di sanalah terjadi kata putranya, wahai ayah, ketika aku akan kau potong ada beberapa hal pertanyaan. Yang pertama, apabila kau potong tolonglah tutup mataku. Yang akan kedua, tolong tajamkan pisau memotong leher saya. Yang akan ketiga, tolong tunjukkan baju saya sama ibu, sama mama atau sama ibu, bahwa saya sudah dipotong. Tapi ternyata dengan membaca kalimat Bismillah Allahu Akbar, apa yang terjadi Pak? Seekor kibas yang ditawarkan Allah kepada Ibrahim. Dari situlah peristiwanya. Kenapa terjadi ini Pak? Satu duduknya adalah keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti kita berkurban hari ini bukan karena mungkin besarnya kurban itu, tetapi ukurannya oke, akan tetapi adalah bukan kebanggaan itu Pak, akan tetapi adalah ketika turunnya habis darah daripada hewan itu, begitulah keampunan Allah kepada kita bersama. Yang terakhir, mari kita saling menundukkan kepala, merenung, mengkaji bahwa kehidupan kita ini akan berakhir, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat. Tentunya harapan saya, jadikan dirimu khairun nasi amfahum linnas, sebaik-baik manusia, bermanfaatlah buat orang lain. Demikian, semoga khutbah yang singkat ini mengetuk pintu hati kita semua. Mari kita langkahkan kaki dengan ucapan basmalah, kita buka pintu hati ini Pak, jangan ada sifat yang tidak-tidak, sehingga dengan adanya kita potong nanti daripada makhluk ataupun hewan, akan hilanglah sifat kebinatangan dari diri kita Pak. Tidak saling merendahkan, tidak saling memakan hak orang lain. Silakan Pak, hari ini saya dapat rezeki, tak pernah mengurangi rezeki saudara. Saudara dapat rezeki hari ini, tidak pernah mengurangi rezeki saya, karena Allah sudah mengatur seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari ila maghfiratin min rabbil alamin wa alamu anna Allah ma'akum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasihhata wat taufiqa wal hidayah wassalamata alaina ya Allah wa khususan auladina ya Rahman bi barakatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di saat yang sahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul bersimpuh di tempat yang suci yang penuh rahmat, menyebut namamu yang agung, berzikir bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dan jiwa ini dari hasad dan dengki, persatukan jiwa-jiwa ini dari cinta karenamu ya Allah dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan setan musuhmu menggoda dan menggorogoti persaudaraan kami ya Allah. Ya Rabbi, ampuni kami atas kekhilafan dan dosa kami kepada anak dan keluarga kami, suami dan istri kami sebelum mampu mendidik, membahagiakan mereka ya Allah. Ya Rabb, kurniakanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur yang menjadi jalan kebaikan kepada kami dan ampunkan dosa ayah dan ibunda kami. Jadikan anak keturunan kami menjadi anak waladan solihah yang mampu mengantarkan kami ke hadapanmu ya Allah dengan doa ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami tahu bangsa ini sudah hampir 2 tahun lebih kurang pandemi COVID-19. Tidak ada yang dapat kami bisa untuk mengatasinya kecuali kami bermunajat kepadamu. Angkatlah penyakit, angkatlah virus ini ya Allah. Semoga kami kembali seperti biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.